Yang kami perlukan adalah pribadi-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang berfirman Tuhan, bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah firman itu yang telah menjadi manusia. Puji nama Tuhan, boleh bersama kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tetapi seperti tahun lalu di bulan Desember pula saya ada di sini bertemu dengan saudara. Saya harap saudara setahun yang lalu dengan yang sekarang ada di sini sudah ada perubahan. Amin. Sudah ada perubahan, ya. Khususnya saya berbicara untuk GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Jadi sudah kami lihat sih. Tapi yang paling penting adalah perubahan hidupmu di hadapan Tuhan. Tema Natal kita kali ini, jagalah terangmu. Di semua GSKI itu diberikan tema dari pusat, jagalah terangmu. Nas Alkitabnya memang terambil dari Matius 12 ayat 18 sampai 21. Di mana di situ bicara tentang Yesus Kristus adalah hamba Allah. Dan itu sudah dinubuatkan dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 5. Waktu itu dikatakan Israel, engkaulah hamba Allah. Lalu kemudian ketika Yesus sedang melayani, banyak orang berencana membunuh dia pada waktu itu di Matius 12. Tapi waktu orang-orang mau membunuh dia, Tuhan Yesus tidak bersekongkol dengan murid-muridnya. Dia bisa saja panggil orang banyak. Bukankah orang banyak terkesan dengan pelayanan Yesus? Tapi Tuhan Yesus tidak bikin persekongkolan baru. Tuhan Yesus tidak bikin grup baru untuk melawan tokoh-tokoh agama pada waktu itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan hanya menghindar saja keluar dari kota itu. Karena dia ingin menyatakan kepada saya dan saudara bahwa terang itu, selama terang itu bersinar pada kita, itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada kebenaran-kebenaran dari setiap kehidupan kita. Kalaupun orang mau membunuhnya, tidak usah takut. Tidak semua kebenaran akan diterima dengan hati yang sukacita. Tidak semua kebenaran dianggap hal yang benar. Kalau bicara tentang terang, kita pasti sudah tahu. Mungkin dalam banyak tema-tema Natal selalu berbicara Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Sampai pohon yang kita hiasi dikasih lampu-lampu, dinamain apa? Pohon terang. Betul? Pohon itu terang karena diberi lampu. Terang yang ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah terang yang abadi. Siapa yang mengikut terang itu, dia tidak boleh lagi berada dalam kegelapan. Siapa yang senang di tempat gelap? Ada yang senang di tempat gelap? Kalau saya, biasanya kalau mati lampu, saudara, terus nggak ada cahaya sama sekali, itu saya bisa sesak napas. Kalau sekarang ada pertolongan pertama, karena di HP itu ada senter, ya kan? Langsung tiba-tiba menyalakan. Pokoknya ada sedikit cahaya, kita bisa melihat yang ada di sekeliling kita. Tapi waktu ada di dalam kegelapan itu, benar-benar tanpa cahaya, itu satu keadaan yang tidak enak. Dan kerajaan kegelapan akan berusaha menarik terang-terangnya Tuhan. Saya sudah katakan, Yesus terang dunia. Tapi Yesus sekarang
dunia. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sekarang yang terang dunia siapa? Siapa yang terang dunia? Apakah mengerti bahasa Indonesia? Atau saya harus ngomong bahasa Nias? Saya kursus dulu sama Pak Gea ya, yang lancar banget. Di sini anak-anak pintar banget bahasa Nias ya. Lalu siapa terang itu? Siapa? Yesus. Ada yang jawab Yesus, ada yang jawab kita. Coba yang jawab Yesus, angkat tangan. Yang jawab kita, angkat tangan. Yang lain absen. Golput, memang ternyata Nias ini golput semua. Setiap saya suruh angkat tangan gak ada orangnya. Yang menjadi terang dunia saya dan saudara, Matius pasal 5. Mulai dari ayat 13 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Di Nias ini banyak gunung, banyak rumah di atas gunung. Kalau dinyalakan lampunya, semua bisa lihat, betul? Kita adalah kota yang terletak di atas gunung. Semua memandang terang yang ada pada kita. Dan Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang baik, dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Kalau mereka melihat perbuatan baik kita, kalau mereka melihat kebenaran yang ada pada kita, sekalipun mungkin mereka tidak menerimanya, tetapi kita tidak sedang mencari pujian dan hormat dari manusia. Kita harus tetap melakukan apa yang benar, sekalipun hanya kita sendiri yang melakukannya. Karena buat orang dunia, apa yang dilakukan banyak orang, itulah kebenaran buat mereka. Semua orang melakukannya kok. Semua orang buat berarti benar. Tapi tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Tentang terang ini juga, terang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang, semua alat sudah pakai listrik. Begitu mati lampu, semua susah, benar nggak? Waktu lampu padam, kita gelisah. Kipas angin nggak nyala, AC nggak nyala, lampu nggak nyala. Apalagi lagi ibadah, keyboard mati, ya kan? Lampu mati, semuanya yang memakai alat-alat listrik mati. Nyaman nggak, saudara? Betapa kita tergantung pada terang itu. Karena ketika terang ada, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Kalau gelap, jalan saja kita bisa tersandung dan jatuh. Jadi kalau engkau masih tinggal di dalam kegelapan, maka itulah sebabnya engkau selalu jatuh, dan jatuh berulang-ulang ke dalam dosa. Karena memang kerajaan kegelapan sudah tahu waktunya sudah singkat. Yesus akan datang kedua kali mengambil terang itu dari dunia. Saya dan saudara gerejanya. Karena itu dia berlomba dengan waktu, supaya semakin banyak yang dibawa ke dalam kerajaan kegelapan. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, ketika dia melihat seorang hamba yang tidak setia, seorang hamba yang lebih mementingkan dirinya sendiri, disuruh diambil dan dilemparkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Bayangkan saudara, kengerian yang begitu gelap, tapi banyak orang memilih lebih senang tinggal di dalam gelap. Mereka seringkali bikin persekutuan, bikin persekongkolan di kegelapan, sembunyi-sembunyi. Ada nggak yang melakukan dosa terang-terangan? Nggak ada.
bohong aja, berharap tidak ketahuan. Betul? Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita berharap tidak ada orang yang tahu. Padahal siapa yang tahu? Tuhan tahu. Apa yang kau tampilkan di gereja berbeda dengan apa yang kau tampilkan di luar gereja. Ketika kau ada di dalam rumah tanggamu, ketika kau ada di pekerjaanmu, ketika kau ada di sekolah, tetapi kelakuanmu tidak memancarkan terang Tuhan. Apa yang kau lakukan, engkau berharap tidak ada yang tahu. Itu berarti engkau masih melakukan perbuatan dalam kegelapan. Walaupun rumahmu terang. Karena terang itu kita, terang itu penting. Itulah sebabnya awal mula penciptaan, kalau kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5, yang mula-mula dijadikan oleh Tuhan apa? Terang. Ayat 1 dikatakan bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya. Ayat 3, kemudian berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadilah terang. Lalu ketika Yesus lahir di kandang binatang di kota Bethlehem, dia bawa terang. Sebab orang-orang melihat bintangnya. Orang Majus melihat bintangnya yang bersinar terang. Mengapa mereka bisa membedakan antara bintang-bintang yang biasa ada dengan bintang yang menandakan kelahiran seorang raja, sehingga mereka meninggalkan kota kelahiran mereka dan mereka datang khusus untuk menyembah Yesus karena terang itu. Waktu gembala-gembala ada di padang Efrata, mereka juga dalam kegelapan. Tiba-tiba suatu terang besar dan sekumpulan bala tentara surga. Saudara, saya perhatikan selalu diceritakan kisah kelahiran Yesus ya. Nah, kisah itu jangan cuma didengerin doang, tapi dihayati. Yang paling penting itu Yesus bukan tinggal sebagai bayi. Yesus menjadi dewasa dan dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa tinggal di dalam aku, terang itu, maka kegelapan tidak ada di dalam mereka. Nah, saudara sudah jadi terang belum? Jawabannya udahlah, gak usah saya suruh angkat tangan. Jawab aja deh sama Tuhan ya. Bagaimana saudara bisa membuktikan bahwa engkau hidup di dalam terang? Apakah dalam setiap pemikiranmu, dalam setiap perkataanmu, dalam setiap perbuatanmu, engkau membuat nama Bapa dipermuliakan? Atau engkau masih haus pujian? Engkau masih gila hormat? Engkau masih menginginkan sesuatu untuk kepentingan hawa nafsumu sendiri? Apakah engkau masih sangat suka berdusta? Apakah engkau masih sangat suka menyakiti orang lain? Apakah engkau masih selalu tidak suka jika ada orang yang menyaingi engkau? Dia mungkin lebih berhasil, dia lebih sukses, padahal teman sepelayanan, teman satu gereja, waktu bersama-sama kita salaman. Haleluya, Tuhan berkati kamu ya jadi orang sukses. Begitu balik, gitu saudara. Kita jadi orang-orang yang munafik. Kita orang-orang yang tidak memancarkan terang Tuhan. Kalau kami diingatkan seluruh GSKI, ada satu keadaan di mana orang-orang menjadi atau keturunan Israel rohani, yaitu saya dan saudara, gerejanya seperti bulu yang patah terkulai, seperti sumbu yang hampir pudar nyalanya. Dan di situ dikatakan Tuhan memberikan kuasa
tetapi ada api Roh Kudus yang akan membakar dan membuat kita menyala kembali. Karena memang begitu mendunia dan mempengaruhi. Setiap yang bisa mempengaruhi, menarik perhatian kita lebih daripada menjadi terangnya Allah, itu pasti dipakai, dipergunakan oleh kerajaan kegelapan untuk menarik kita keluar dari terang Tuhan. Pasti, saya bisa pastikan. Ketika kita tidak kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan sangat mudah jatuh. Kita akan sangat mudah tersandung dengan hal-hal yang duniawi. Karena kalau kita baca di Efesus pasal 5, jadilah anak-anak terang. Di dalam terang itu, di situ dikatakan harus ada terjadi satu perubahan. Jangan lagi kamu turut melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi justru kamu harus membuka yang namanya kegelapan dengan terang yang ada padamu. Bukankah setiap kita punya Roh Kudus? Kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus waktu turun ditandai dengan apa? Lidah api yang menyala, betul? Itulah yang membakar daging ini, membakar kedagingan kita, membakar hawa nafsu kita, supaya kita memancarkan terang Tuhan. Dan memancarkan terang Tuhan itu ditandai dengan perubahan hidup. Buah yang dihasilkan. Kalau buah dari Roh Kudus, makanya namanya buah roh. Buah roh itu karakter ilahi. Jelas, mungkin Bapak Ibu Saudara perlu menghafal Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging sudah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, penyembahan berhala, amarah, kepentingan diri sendiri. Masih ada yang suka gampang marah di sini? Darah tinggi? Masih, aduh, puji Tuhan ada yang jujur. Darah tinggi, lihat-lihat apa aja maunya marah. Lihat apa aja maunya marah. Masih ada yang suka marah-marah? Yang lebih banyak marah-marah bapak-bapak apa ibu-ibu ya? Makanya kalau isinya bukan firman Allah, hidupmu bukan terang firman, yang keluar dari kata-katamu adalah kata-kata yang sia-sia. Dan kata-kata itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan anak domba Allah. Jadi hati-hati dengan perkataan. Oke ibu-ibu, jangan ngegosipin tetanggamu, jangan ngegosipin gembalamu, jangan ngegosipin ibu gembala ya. Setuju gak ibu-ibu? Setuju. Jadi terang ya, bapak-bapak juga. Jadi mulai dari sekarang perkatakanlah hal-hal yang benar. Karena di Efesus 5 dibilang hidup dalam terang. Buanglah segala perkataan kotor, caci maki dari mulut. Karena itu termasuk amarah, kepentingan diri sendiri. Jangan meninggikan egomu. Perhatikan juga kepentingan orang lain. Itu perbuatan daging yang harus dibakar dengan api Roh Kudus yang ada padamu. Ada lagi percideraan, perseteruan, perselisihan, roh pemecah. Ini kita perlu perhatikan. Roh pemecah itu perbuatan daging kan? Tapi kenapa dikatakan roh pemecah? Karena daging kita bisa saja ditunggangi oleh roh pemecah. Itulah sebabnya seringkali rumah tangga Kristen pecah, gereja-gereja pecah, oleh karena ada ditunggangi roh pemecah dalam kehidupan kita. Mungkin juga keluarga. Kita sudah lama tidak pernah berbicara dengan paman kita. Kita sudah lama tidak pernah berbicara dengan adik kandung kita.
Kita sudah lama tidak menjalin hubungan dengan ipar-ipar kita karena ada roh pemecah menunggangi hidupmu tanpa kau sadari. Dagingmu ditunggangi. Makanya di situ disisipkan roh pemecah. Jadi kalau pemecah itu pasti asalnya dari iblis. Karena kedagingan kita ditunggangi oleh roh pemecah. Lalu ada kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Semua kita pasti suka kalau pesta pora, betul? Kalau Natal seringkali kita berpandangan harus pesta pora. Di rumah mungkin kita perlu cat, perlu dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal, perlu masak-masakan yang tidak biasa, yang tidak ada diada-adakan. Karena kita berkata Natal itu identik dengan pesta. Saya kasih contoh orang Manado aja supaya jangan ada yang tersinggung. Kalau orang Manado itu, kalau Natal saudara, mulai masuk tanggal 1 Desember itu sudah mulai ada Natal di rumah-rumah. Semua rumah berhiaskan pohon terang. Lalu ketika malam Natal pulang dari gereja, semua berkumpul di rumah-rumah, mulai ada pesta dansa, mulai ada pesta minuman yang namanya cap tikus. Cap tikus itu kandungan alkoholnya 70%. Saya pikir mereka minum desinfektan ya. Dan itu biasa. Walaupun itu namanya kantong Kristen. Nah, kita itu tidak boleh lagi hidup seperti itu. Kedagingan itu harus dibakar dengan nyala terang api Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, supaya Roh Kudus itu benar-benar berbuah. Buah roh, Galatia 5 ayat 22-23 berkata bahwa buah roh adalah kasih, sukacita. Ada sukacita? Coba lihat kiri kanan, masih tersenyum gak? Tunjukkan senyumnya. Sukacita, oke. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang paling terakhir itu penguasaan diri. Sudah bisa menguasai diri semua? Sudah bisa menguasai diri? Kita mulai dari penguasaan diri. Waktu kita bisa menguasai diri, kita tidak membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Kita hanya memenuhi kebutuhan kita. Waktu kita menguasai diri, kita bisa jadi orang-orang yang murah hati. Sebab ketika kita tidak menuruti hawa nafsu kita, membeli barang-barang yang tidak perlu, uang yang kita sisihkan bisa kita bantu menolong saudara kita yang kekurangan. Jadi waktu kau menguasai diri, engkau bisa jadi pribadi murah hati. Waktu kau menguasai diri, tidak lalu marah-marah dengan segala sesuatu, dengan situasi kondisi yang tidak diinginkan, maka di situ engkau belajar sabar. Waktu engkau menguasai diri, maka engkau bisa mengasihi. Karena engkau menguasai dirimu untuk tidak membenci. Engkau menguasai dirimu untuk bersih hati. Engkau menguasai dirimu untuk tidak iri hati, tidak sakit hati. Jadi semua mulai dari penguasaan diri. Ketika engkau bisa menguasai diri, maka engkau akan setia. Engkau akan berlaku lemah lembut. Engkau akan murah hati. Engkau akan sabar. Dan pada akhirnya engkau akan mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi saya dan saudara. Jadi malam ini, ayo periksa siapa yang kondisinya seperti buluh yang patah terkulai. Memperingati kedatangan Yesus ke dunia yang pertama pada hari kelahirannya yang kita sebut Natal. Dia tidak akan mematahkannya. Sekalipun mungkin kondisi kita seperti bulu yang patah terkulai. Mungkin kondisi kita sekarang seperti
ini yang hampir pudar nyalanya, Tuhan datang untuk tidak memadamkannya, tapi mengobarkan kembali supaya terang itu benar-benar bersinar dalam hidupmu. Tetapi yang harus menjaga nyalanya siapa? Kita. Jagalah terangmu, jagalah hidupmu, jagalah tutur katamu, jagalah pemikiran-pemikiranmu, termasuk juga jaga hatimu. Tetap bersih di hadapan Tuhan, karena tubuh kita ini bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Kita harus membuat Roh Kudus betah dalam hidup kita. Kita harus benar-benar menjadi bait Allah yang menyala, memancarkan terang ke seluruh dunia. Jadi terang di keluargamu, jadi terang di pekerjaanmu, jadi terang di sekolahmu anak-anak, jadi terang dimanapun engkau berada, supaya setiap orang melihat semua perbuatan kita yang baik dan benar, dan Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian itu kembali. Ku perlukan, ku mencari